Woi. Mengubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tiap hari. Hayakallah. Siapa? Loh, kita samaan nih. Samaan, udah janjian tadi. Masya Allah, luar biasa. Berarti tepat. Ayo, tadal. Iya. Hayakumullah. Ahlan wa sahlan. Enak banget sore ini. Allahu akbar. Waduh, udah ada kopi lagi di sini. Fadal. Ini aneh nyeduh sendiri nih. Luar biasa. Antum berkenan yang dibikinnya? Boleh. Ini puntang nih, V60. Oh gitu tapi ya. Ya. Ini agak light karena Arabica. Biasanya kalau lagi pengen kerja gitu, pakainya yang Robusta. Sip. Lebih apa? Lebih maju jantung. Gimana kabarnya pada? Baik, Ustaz. Ini kita Ustaz kalau sore gitu tadi ya. Kurang lebih begini lah. Sore lah, Iya. menjelang mau maghrib. Luar biasa, suasana enak banget ya. Tat, Ya. ini sound ke teman-teman dulu, sounding dulu nggak apa-apa. Mangga. Ahlan, hayakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat sore teman-teman semua, Bray, Bro. Kita jumpa lagi di program kita Menggoba di Susu. Saya juga di sini temenin seperti biasa, pasukan Gabah Gibik. Bro Repeat, apa kabar bro? Baik. Alhamdulillah. Nah cuman begini teman-teman nih, kita datang datang bersilaturahmi ke rumah narasumber nih, dan uniknya narasumber ini dulunya nih satu perjuangan, perjalanan. Namanya mungkin teman-teman udah sering dengar ya, Ustadz Dodi Al-Jambari. Assalamualaikum Tat. Sehat Tat ya. Hayakallah. Jadi begitu teman-teman, Ustadz Dodi ini dulu kita sempat sama-sama suka duka lah ya, seprofesi dulu ya. Nah nanti mungkin kita akan sedikit banyak mau ngobrol-ngobrol sama Ustadz, kita cerita pengalamannya dia. Kemudian apa sih yang sekarang, kalau kita lihat kan perubahan Ustadz ini luar biasa nih. Kita aja ya bingung ya. Awet muda. Awet tua kali. Guys. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Ustadz tentang kegiatan Ustadz sekarang, ya kan? Kita pengen denger nih, gitu ya, latar belakang Ustadz, ya nggak dulunya apa aja sih, terus sampai kok bisa sekarang nih berubahnya seperti ini. Mungkin ada semacam titik balik atau apa ya? Hijrahnya luar biasa, salut. Jadi tolong tetap kasih teman-teman mau denger nih. Baik. Monggo Ustaz. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nggak ada yang istimewa kecuali memang kadang-kadang kejenuhan itu muncul begitu aja gitu. Betul. Karena rutinitasnya kayak nggak ada manfaat gitu. Akhirnya ya cari kesibukan yang ternyata kesibukan itu bikin jenuh juga. Iya. Dan kalau mau cerita dari zaman kita dulu nandak gitu ya. Dari zaman kita di Dufan dulu. Iya, di entertain itu ada kan aneh keluar dari Dufan itu tahun 93 ya. 94 aneh masuk ke advertising agency Above the Line. Terus 96-nya aneh nikah. Kemudian diminta ke Below the Line. Prambors of Air. Nah, karena sering di Prambors of Air itu sehingga semua grupnya Prambors ternyata memang ada peluang aneh untuk mengembangkan bakat gitu.
Kan kalau zaman dulu kita nari yang lain nari aneh lip sync gitu. Iya. 4 tahun lip sync. Nyebelin banget, nggak taunya bukan karena nggak bisa nari, karena nggak ada yang bisa lip sync. Iya. Itu bikin aneh apa ya? Kayak ya sudah ini dimanfaatin aja. Ternyata di radio itu, masya Allah, belajar banyak banget. Betul. Radio itu. Aneh 12 tahun. Saya pernah dengar tuh, Ustaz. Di radio. Ustaz pernah dulu kalau saya penyiar. Kita kan semenjak kita di Dufan mencari itu kan, rekrut kemana, semua kemana, nggak ketemu-temu. Terus kita dengar, wah, dia rasa dia jadi penyiar, gitu kan? Kalau nggak salah dulu di radio Delta. Setelah itu kita kan masing-masing punya kesibukan lah, mental pas ketemu ya. Ini begitu teman-teman nih, kita udah lama nggak ketemu semenjak situ, baru sekarang lagi nih terus terang nih baru ketemu. Dodi Elsa dulu kita manggil, sekarang udah Ustaz. Gitu. Tapi sama aja. Jadi apa ya kalau kita lihat nih Ustaz Dodi ini dulu luar biasa ya. Dari apa sih yang dia nggak bisa nih, dari lip sync, nari apa semua digadu semua, dia iklan, sekarang penyiar juga. Saya bilang waduh luar biasa. Nah terus gimana tuh abis setelah udah dari 98 itu aneh sempat jadi pengisi suara untuk iklan, dubbing buat betul. beberapa program, buat narasi-narasi di profile segala macam gitu. Nah sampai tahun 98 itu aneh coba keluar dari dunia periklanan. Ya namanya ngejalani takdir ya, kejeblos lah yang namanya kafe. Ya sempet kalau nggak salah di News Cafe ya, nyanyi. Tapi awalnya nggak nyanyi, awalnya nge-organizing kayak IO gitu bukan? Dia organizing, tidak hanya grup band ya, MC-nya ya, cuma organizing direct gitu juga semuanya. Nggak lebih ke desain program sih. Ini nanti ini MC-nya apa segala macam, betul. Oh ini ada World Cup, oh kita bikin ini model apa segala macam. Nah qadarullah itu tadi ada unsur kebosanan yang kemudian jenuh katanya. Yang kemudian membuat kita menjadi ketemu sama titik balik. Betul. Jadi waktu itu enak banget ini, luar biasa. Ini membuat aneh jadi lelah dengan rutinitas, pulang malam, dalam keadaan mabuk gitu, dalam keadaan kacau lah, tipsi. Satu saat itu ada kawan nyanyi namanya Harry, dia lead vokal, saya back vokal. Saya memang spesialisnya di top 40s ya. Lebih ke 60s gitu. Nah ibu dulu suka puter piringan pagi-pagi, fly me to the moon, apa segala macam gitu. Ya yang kayak di lip syncin di Dufan waktu itu. Sampai akhirnya Harry itu megang tangan aneh, itu dicengkerem kayak. Oh Harry itu? Dia penyanyi juga, jadi begitu aneh mesen minuman, ketika dia minta presiden dibikinin sama chefnya, tangan aneh dicengkerem gitu, terus dia bilang kalau orang Islam itu mau minum baca Bismillah. Udah bilang seperti itu di News Cafe. Udah gitu mesen presiden. Minum beginian pakai Bismillah. Yang bener aja. Tapi si Harry itu dia memang dia nggak minum. Dia cuma ngerokok aja. Baru dia nyanyi habis itu. Gua bandel cuma ngerokok doang. Gua perempuan enggak, gua mabuk gitu dia. Nyari berkah aja buat keluarga apa semacam. Gue iya aja udah nyanyiin begitu. Oh siap gitu aja. Itu saat itu betul-betul dibalik. Aneh jam 1 mestinya turun nyanyi. Itu Mas Luki namanya. Seperti ada. Mas Luki itu dia main 2 bar.
3 bar 4 bar kok gue nggak masuk didorong sama Harry. Lu tuh apa nih? Itu pas di belakang panggung tuh. Ngeblank ngeblank Karena si Harry tadi itu. Bukan ngeblank karena suruh bismillah itu. Iya. Nggak jadi minum gua. Oh gitu. Itu sempat agak kayak seperti ya pokoknya kalau kayak loss aja ya. Hilang nggak ada apalan Kayak sama sekali. nggak fokus sama sekali, jadi hilang fokus. Nggak ada fokus sama sekali. Dari situ tuh mungkin titik balik mungkin ya. Bukan tiba maksudnya Begitu naik kayak sentakan. kan udah kadung nih. Udah kadung 4 bar nih. Udah. Nggak mungkin 4 bar, biasanya 2 bar juga udah masuk gitu kan. Iya. Ini 4 bar. Ding. Kemana nih? Iya. Terusnya panjang. Begitu aneh didorong, Iya. naik. Aneh bukan nyanyi yang dimaksud. Nah, lain lagi. Mestinya kan itu kan ancen melodi ya. Ancen ini. Gitu. Oh, my love, my darling. Ini enggak aneh. Oh, inani keke. Jeng. Ah, kacau Itu tuh. memang ente sengaja atau enggak karena tahu? ngeblank aja. Karena ngeblank. Kata orang kejaksaan, ini yang minum siapa? Yang mabuk siapa? Kata, buar gitu. Bubar itu. Tapi di situ ente tuh maksudnya Nggak bisa mikir. oh gitu aja. Nah, mungkin dari situ ya. Cobain aja. Oke, siap. Teman-teman, mantap kan ceritanya, suka dukanya nih. Ini seru nih, ini titik baliknya Ustadz nih. Kita nyobain dulu nih kova bikinan Ustadz nih. Jadi pas aneh begitu pulang, dibilang sama Harry, Nah, lu pulang bareng nih. sih. Siap. Itu dinyanyiin sepanjang jalan dulu. Punya keke. Lu enggak nyanyiin, diomelin. Oh, sama. Lu jangan gitu lah, gini gitu. Anak kesian apa segala macam, bini apa bla bla bla. Iya. Pas sampai rumah kira-kira jam-jam 2:30-an, karena emang itu sesi udah malam. Kira-kira jam 2 itu Hari bangun karena ada masuk. Aneh sambil pengen pilotok gitu, karena Hari biasa suka pilotok bentar gitu. Mendusin lah kalau orang Betawi bilang. Aku mau resign ya. Langsung tuh. Aku mau resign ya. Dan sambutan istri bukannya, ntar kerjanya gimana, ntar duitnya gimana, apa enggak. Oh gitu. Dia bilang apa? Bismillah mas. Kata-kata itu lagi. Aneh merinding nih. Allah, Iya. itu aneh kalau ingat waktu itu. Insya Allah. Aneh merinding tuh Ustaz. Masya Allah. Dulu. Masya Allah. Jadi ketika Ustadz ngomong sama istri itu bukan jawaban istri malah ini kan di luar. Masya Allah, Bismillah mas. Iya, emang kadang-kadang yang namanya hidayah ya. Luar biasa. Masya Allah ketika Dan ketika itu ya langsung paginya, Langsung aneh masih paginya langsung ngantuk-ngantuk gitu, aneh minta HRD kan. desain. Mas, pengen ngobrol bentar. Oh iya. Aneh kodarullah di rumah ini ada itu kalender yang Sabil Akbar Press itu, yang hadis, yang ayat, apa segala macam. Begitu aneh buka, pas hadisnya bunyi ada 10 orang yang dilaknat sama Allah urusan sama anggur. Mak jelek banget kan itu. Kayak pas ya. Yang meres, yang bikin, yang bawa, yang terima bayarannya, yang nuang, yang nyimpen, yang 10 itu kena semua. Kayaknya berkorelasi. Homer tuh ya. maksudnya. Homer ya. Minuman keras. Langsung ada copot itu, mana kantongnya, buat ngadep. Aneh ngomong, Mas, saya mau resign. Hah? Gini. Laptop itu insya Allah hari Senin. Enggak. Saya bukan masalah laptop yang belum datang. Bukan itu. Ini loh yang bikin saya. Oh, gitu. Waduh, kalau yang begini saya nggak bisa ngomong, Mas. udah skakster kalau gitu. Iya. Wah. Tapi Pak Panji belum datang, belum. Ada Bu Aileen yang punya Baskin Robin. Iya. Orang Singapura tapi kerja di situ. Udah, ada naik aja. Kutu. Morning, ma'am. Hi. How you doing? Keep talking while I'm working. Dia lagi ngangkat, itu lagi tanda tangan apa segala macam ini. I want to resign, ma'am. Dibuka kacamatanya. Keep talking. I'm listening. Ngomong, gue dengerin gitu. Langsung, udah sampein kan? Oh gini. Ternyata dia ada kasus yang sama dengan bartendernya Sheraton Bandara. Kan sebetulnya News Cafe itu megang beberapa Sheraton, ada 2 Sheraton, yang di Gunung Sahari, yang di
bandara, terus ada Maxis Cucina Italiana itu ada dua, yang satu di Plaza Indonesia, yang satu di Kuningan. Nah, News Cafe ada dua, yang di Setiabudi sama yang di Kemang gitu kan. Yang di Kemang Maxis Cucina Italiana juga aneh kelola. Jadi terakhir itu jabatannya jadi sales manager 5 kafe itu. Jadi kalau ada event apa-apa, aneh yang kotak-katik tuh, ini kasih ini kasih ini segala macam. Itu tahun berapa tuh, Ustaz? 98 tahun 2000. 98 2000 gitu. Itu wah, masya Allah. Setelah selesai dari situ baru tuh apa tuh yang iya. Jadi karena ocehannya si Harry ini yang bikin aneh, iya ya kok aneh ngasih makan anak begini ya. Dibilang tuh masih inget banget, itu rezeki yang begitu itu. Kalau nggak anak sakit-sakitan, bini uring-uringan. Kalau nggak kebalik, anak yang uring-uringan, bini yang sakit-sakitan. Itu waktu yang kejadian itu Ustaz udah di radio? Udah Tuh. Oh, jadi sambil penyiar di radio Delta itu juga nyanyi di News Cafe gitu. Jadi di Delta itu tamu. Siaran di Delta itu tamu. Oh. Aneh cuman ngaco aja, pura-pura jadi orang Jepang lah. Yang punya pura-pura jadi pakai logat-logat. Iya. Masih. Iya. Arigato. Ya tisang saya mas kak. Suruh terus kira nanya. Jadi kan. Iya, jadi Ahlinya dari dulu. Bagian dicocokin gitu. Oh, di situ data gitu. Gitu. Terus jadi kakek-kakek, iseng segala macam. Jadi aneh nyoba belajar di radio itu, ada sekitar 16 karakter yang namainin. Gitu. Sampai dipakai di female juga gitu. Jadi aneh mungkin satu-satunya penyiar yang bisa pakai call sign yang beda di 3 station in the same time. Simultan. Simultan. Monolog habis ya. Anak nggak monolog, ada tandemnya. Jadi kalau di female itu sempat sama Mbak Putri, sempat sama penyiar-penyiar yang lain. Terus kalau di Delta itu sempat siaran sama Bu Yati, Asman Lubis. Terus kalau malam jadi Don Yuan. Jadi ngakunya sebagai Dodi Setiawan yang biasalah mama yang lagi butuh-butuh belayan suara-suara dayu-dayu gitu. Berikut ini adalah bla 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 ini. Itu orang langsung kayak dia seru gitu ya. Nah itu sampai ke situ gitu. Sampai akhirnya aneh pas keluar dari News Cafe itu langsung hari itu juga diterima di Delta sebagai program director. Masya Allah. Gitu. Langsung. Tapi aneh bilang aneh nggak tahu binatang apa nih program director. Diajarin ya. Gitu. Kan? Aneh nggak tahu apa-apaan nih. Aneh lama di entertain tapi nggak ngerti nih program director itu apa. Itu. Akhirnya ditandem 3 bulan sama Mas Boy Hamidi. Oh masya Allah baik banget. Diajarin dari awal segala macam. Qadarullah pas lagi bikin Pak Kiai Qasim Nur Seha, itu mau dicomot sama Delta. Ngasih materi itu aneh yang awal. Jadi kitab-kitabnya aneh yang ngejembreng, nyiapin mejanya apa segala macam ini itu. Sampai akhirnya anak diangkat jadi anak angkat sama beliau. Gitu, handphone dibeliin sama beliau apa segala macam. Qasim Nur Seha almarhum saya mau kalau masih jalan kayak Masya Allah. Ya itu kalau lu berkehendak ya. Masya Allah. Itu dari situ tuh tadi belajar. Iya. Ada terus dikasih rekaman kaset. Iya. Nih bawa pelajarin. Oh cuma begitu. Satu itu tuh. Jadi yang tafsir Al-Zariyat, tafsir ini apa segala macam aneh dengerin gitu. Dan aneh itu qadarullah betul-betul dari awal itu benar-benar belajar dari aneh nol. Belajar dari nol lagi. Jadi begitu aneh sempet kan waktu itu zaman nari itu sempet ikut-ikutan kawan-kawan di Buddha Michirensius era 2000. Iya betul. Ada Rusdi, ada Aiko, ada Takako, ada macam-macam. Tapi karena konsep ketuhanannya aneh kurang klik. Oh itu berarti berbarengan tuh ya. Terus ketika antum di yang Buddhis itu, saya juga lagi. Jadi disitu memilah akhirnya mengambil satu kesimpulannya luar biasa.
oh nggak cocok nih. Mungkin orang lain cocok tapi aneh ngerasa enggak kayaknya bukan buat aneh gitu. Iya. Wah itu luar biasa pas itu lagi dekat sama Harim, lagi dekat sama istri. Kan kita sama-sama dari belum paham agama, sama-sama belajar gitu. Barengan. Iya. Jadi kami itu keluarga hijrah. Dulu istri masya Allah semuluhe cihuy banget lah. Kan dulu kan di sini masih ngajar-ngajar ini ya. Sampai akhirnya ya 98, 99 terus sampai 2000 aneh pindah ke radio. Dari radio sampai 2004 aneh bikin perusahaan sendiri, aneh bikin IO sendiri. Sempat 2 kalau tahun. nggak salah Anda pernah lihat di acara Jesus Master nanti jadi guest speakernya kan? Iya. Wah, pas saya bilang gitu kan gitu. Antv. Iya, waktu itu kan kalau dia punya sendiri kan. Iya. Nggak kebayang ya. Iya. Dari 94. Ya, 94 sampai sekarang Berjalan. 2002 baru ketemu lagi. Iya. Teman-teman bayangin. Ini terus kita emang ini lagi bersilaturahmi ke rumah Ustadz Dodi ini khusus kita nih dalam rangka reuni ya mari udah nih kita. Dan udah ketemu udah ubanan nih. Masing-masing ketemu dengan waktu yang sekarang ini dengan ada bingung ngeliat ini. Iya. Gitu. Nah, Tat, Iya. mau nanya nih, dari setelah perjalanan dari yang ketika udah ketemu almarhum Ustadz Kosim Kosim, itu kan misalkan terus belajar. Nah itu sih apa tuh yang membuat Ustadz tuh maksudnya bisa istilahnya tetap istiqomah dengan sekarang saya lihat terus terang perubahan Ustadz tuh jauh. Saya kaget terus terang waktu dulu kan pernah Ustadz ngajak saya jadi di Cordova tuh. Saya kan juga kalau nggak ada baru pulang dari Saudi itu kan diajak untuk bantu kata bantuin buat travel hajinya yang di mana Cordova kan. Saya merhatiin tuh. Sebelum kesana kita itu dulu ngajar dulu bro. Gue lihatin gile. Tapi ya udah kita mau nggak mau kita juga jaim dong. Kita udah tapi ternyata Ustadz ngerti juga temennya kita baru ketemu langsung gitu. Nah itu maksudnya bagaimana Ustadz bisa istiqomah kayak gitu gini sampai bisa dulu antum perhatiin nggak waktu teman-teman latihan aneh baca buku kalau istirahat itu sampai cost accounting yang tebel pun aneh baca gitu kan teman-teman yang lain asri apa segala macem yang apa Mularus yang Paris yang apa segala macem aneh nggak baca buku gitu karena emang aneh nggak ada latihan nari aneh cuma lip sync doang lah lip sync mah merem juga dapet gitu orang udah hafal kok dari kecil gue dan memang juga kalau di nari juga dia beda sendiri kita cuma jago dia kemana-mana udah ya nggak yang lagi dia kan suka bingung nih wah ini mau kemana nih ternyata emang udah kudu begitu mainan kemana-mana dia kan gitu. Jadi waktu double casting apa segala macam kan seru tuh iklan juga kan antum nih ya ngelola itu segala macam jadi aneh alhamdulillah senang baca senang baca. Nah begitu dapat satu hadis, wah ini dikemplang banget sama hadis. Hadis itu bilang gini, orang yang wafat maka terputus semua amalnya, kecuali dengan 3 hal, amalnya jariyah, ilmunya yang manfaat, sama walatun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Ustadz yang ngajarinnya agak sepak nih, jadi aneh sakit hati sama ustadznya. Dia ngajarinnya gini, jadi kalau ada anak yang nggak soleh, nggak bisa ngedoain orang tua. Waduh, keras. Berarti gue harus menjadi soleh dulu dong baru bisa doain. Baru dijelasin tuh. Misalnya anaknya melakukan kemaksiatan, nyampe nggak doanya? Ya enggak lah, gitu. Ya iya juga soalnya. Itu benar-benar, wow, ngecelep banget itu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Sampai akhirnya, aneh berusaha untuk nyoba gitu belajar sana sini. Nah itu nggak tahu deh Allah ngasih girohnya itu pagi-pagi udah ke tempatnya siapa sampai semangat luar biasa. Pada subuh tuh assalamualaikum zikir sambil bareng malaikat itu gitu langsung ke tempatnya ustadz siapa gitu. Aneh pernah nginep di tempatnya Pak Profesor Syukron Ma'mun. Ya. Belajar sama dia. Talaki itu betul-betul talaki, man to man. Langsung ya? Langsung talaki. Dan aneh memang lebih banyak belajar talaki. Kalau satu itu lebih banyak talaki. Aneh nemenin aneh berkhidmat sama Ustaz Yusuf Mansur juga 2 tahun aneh berkhidmat sampai bener-bener apa? Terus saya tuh ya. Iya. Sampai dibilang gila kata bini.
karena aneh mau ikutin sunnah, nggak mau tidur di kasur, tidur di bawah, mau yang keras-keras aja apa segala macam. Oh, gila apa segala macam lah. Dulu waktu anak ke rumah Ustadz ada dulu teh, itu nggak ada kursi. Aneh ngebayangin nih, jadi inget kayak kalau kita kan sampai pulang dari Arab deh, wah ini ala Saudi nih kan gitu. Jadi model bawah, tapi seru gitu, asik gitu di depan. Gitu. Jadi kayaknya memang mesti semangat Ustadz yang perlu kita ini ya, maksudnya. Aneh banyak dosa, Luar biasa Ustadz. aneh banyak dosa. Jadi ke depan itu kalau kemudian kita tidak punya titik tolak untuk kemudian Bisa. turning to the right way gitu, ya mau ngapain sih umur makin tua. Tapi apa hal serupa yang Ustaz alami itu bisa nggak terjadi sama semua orang? Bisa, Nggak harus nunggu. bisa kalau mau. Bisa ya. Bisa. Insya Allah ya. Ente saya nggak sama orang tua ente? Sangat. Oke. Kalau misalnya ente masih bedagilan, masih begajulan, kira-kira doa ente nyampe nggak ke orang tua? Itu aneh ngejelepnya di situ tuh. Aneh kalau nggak soleh, nggak nyampe doanya. Karena anak yang soleh sama doa itu beda. Nggak soleh, berdoa, diterima nggak? Enggak. Alafu nih misalnya, kita praktek riba nih, ngerente gitu misalnya, pinjemin duit ke orang, ambil bunganya, misalnya gitu. Itulah riba kan. Riba itu berantem sama Allah, udah jelas kalah aja. Itu kan jelas kalah aja udah gitu. Apalagi ngadepin Rasulullah SAW gitu kan, udah pasti kalah aja. Gitu. Jadi begitu tahu itu, langsung aneh batalin semua polis asuransi aneh, ada 7. Waktu zaman hari itu ada 7 aneh polis asuransi. Ya siapa yang mau ngejamin aneh? Nggak ada kan? Karena nggak punya Allah, nggak punya kedekatan sama Allah. Begitu tahu konsep riba itu malah kita kayak seolah-olah kita lebih mentingin, kayak nggak percaya. Wah itu luar biasa. Kira-kira 11 juta aneh loss ini itu. Oh setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aneh sampai bisa ketemu sama satu travel di mana mereka menghargai suara nih. Namanya Cordova Travel. Itu aneh cuma ngisi suara itu, padahal aslinya udah ada si pengisi suaranya. Oh gitu. Mas Mamang, Layarham, terus satu lagi siapa gitu. Ada satu lagi. Nah aneh alternatif ketiga. Gitu. Aneh baca, aneh bilang sama yang punya, boleh nggak saya rubah titik komanya ini supaya saya napasnya nyaman nih. Jadi titik koma itu enak jadinya gitu. Itu kayak ngelecehin gitu, tinggal baca aja napa sih gitu. Dia nggak tahu. Udah ya kan aneh yang namanya main suara di studio itu udah mulai dari SD. Oh iya gue ingat suara Donalda. Iya benar. Masih bisa tetap. Itu masih. Iya belajar dulu. Oh gitu ya. Itu kepake di female. Oke. Jadi aneh mainin 2 karakter. Jadi kakek-kakek sama jadi bebek. Iya benar, yang terkenal Donald Duck. Iya. Itu kan iseng-iseng aja. Iya. Gitu. Itu yang gue nggak lupa. Belajar gue dari dia. Masya Allah. Nah ini sekarang kesibukan Ustadz dari pas setelah udah ya aktif di Cordova itu, berarti jadwal juga mungkin susah. Alhamdulillah semenjak pandemi agak berkurang. Agak berkurang ya. Kalau yang sebelum pandemi ngeri. Sehari itu bisa 3-4 tempat gitu sampai gitu ya. Iya, istirahatnya sampai kurang banget. Karena ya itu sana minta sini minta. Ya, belum lagi aneh 2013 itu di MUI Pusat. Bareng sama Ustaz Khalil Ridwan. Karena bareng sama Ustaz Saiful Bahri sama Agus Idwar sama Mas Mamang sih, Layarham, sama Mbak Tiana Rosa. Tiana Rosa sama beliau. Terus ya udahlah ikut gitu aja. Terus ya apa yang bisa dikiprahkan lah gitu. Paling dakwah, paling apa segala macam. Dulu awal-awal sempat main sinetron tapi nggak sempat juga ya. Sempat juga. Ketika masih udah hijrah gini ya maksudnya. Iya, karena maunya ngambil yang peran ustad. Maunya ngambil peran ustad. Gitu. Iya. Pura-puranya jadi ustad gitu. Karena memang kayaknya pernah lihat juga deh kita itu. Iya, KJB 2 ada di
di dalam Mihrab Cinta. Ada beberapa film-film besar. Oh, main film 2 sama ente. Ya, Pacar Ketinggalan Kereta, Valentine, sama Otelo. Otelo. Katanya garing banget tuh suara kita belakang. Ratna Sarumpait ya dulu. Ya. Kita tanya. Kalau salah apa sih? Ya tapi di situ belajar vokal sama Pranajaya. Betul. Sama Itu- Denny Malik. oh. Denny Malik. Ya, lucu deh tuh. Banyak pengalaman ya. Banyak seru. Makanya kan teman-teman itulah bagian banyak kita memang Ustadz ini kita nih sering dulunya suka bareng kayak gitu ya di teater ya. Jadi makanya ketika kita ketemu dalam keadaan yang sekarang ya seru gitu, bingung juga karena awal-awal Sama aja lah. perubahannya yang perlu kita contoh ya kan. Emang gak nyangka sih. Iya. Gue jujur pribadi gak nyangka. Cuma ya karena gue sering lihat di IG-nya Allah Akbar gue Iya kan dulu kawan kita Uje Layarham Betul, gitu kan. Almarhum Uji. Dia aja Uji. bisa kan. Betul. Tapi memang dia Layarham itu memang keluarganya keluarga pesantren. Iya. Memang Dia sempat di Maksima juga kan sebentar. Iya. Uje. Uje? Iya. Sempat lama. sebentar. Cuman habis itu dia Sama Bu Cek di apa segala. cek. Oh, Bu Cek dia di parade. Sama Iya, Uji tutup roda. Uje juga di Parade. Iya iya. Atau malah maksimal. Jadi memang seru juga gitu kalau ngeliat kayak gitu. Tapi sekarang Ustadz kan aktif, apa saya masih di apa yang travel haji itu ya, Cordova kalau nggak salah ya. Masih di Cordova. Masih itu ya. Kan yang ngajar juga masih beberapa majelis. Lebih banyak online sih. Ada kawan-kawan di Jerman, di Düsseldorf yang ikut kajian online Zoom tiap, gitu ya. tiap Sabtu. Terus ada majelis tafsir juga di Jumat pagi. Kalau mau lihat itu kajian ringan Dodi Al-Jambari, ntar dicari aja ketemu. Sip. Tapi encer-encer aja, nggak ada ilmunya yang kayak gimana bang. Menang Penting semangat kita aja. yang penting kan ilmu ya kan. Iya. Kayak gitu. Semangatnya. Tuh teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti perlu apa, mau ada nanya-nanya bisa langsung ke Ustadz Dodi ini, mau tentang haji, travel Cordovanya atau mau di konsultasi apa silakan ya. Kita semua terbuka. Nah, Tat, sekarang kalau menurut Ustadz yang ngelihat fenomena sekarang gitu kan, kondisi ini seperti khususnya untuk generasi milenial nih, kira-kira ada nggak seperti apa sih Plus sekarang minusnya. plus minusnya gitu Di era sekarang ya. Di era sekarang, kita iya. dulu. untuk Di mata aneh sejarah berulang ya. sejarah berulang. Sejarah berulang ya. Oke. Kita dulu belum mengenal breakdance itu di zaman kita SMA dulu kan. Breakdance. Sekarang balik lagi breakdance lagi. Iya. Dengan format baru kali ya. Tapi ya Tetap breakdance juga gitu. nggak ada yang beda ya gitu juga Oke. paling. Main skill di beberapa itu. Fashion week apa segala macam, kita juga udah dulu. ngejamanin itu Iya. gitu. Ini memang selalu begitu kan. Anak muda itu generasi milenial atau generasi Z sekarang itu ya cuma nampil, tapi kan masalahnya nampilnya mereka duit orang tua. Ya. Kalau kita kan bikin doktek, jalan ke Bandung apa segala macam, pakai army look kayak yang puguh aja gitu, Usaha. pakai bakal peluru. Udah, kalau lihat foto-foto ntar Anda share foto-fotonya ya supaya di PD-nya 100% dinaikin gitu ya, ya. kita. Itu yang namanya besi-besi ya Allah. Cuman dulu malu ya. Kalau berani malu tadi. cuman nggak ada yang berani piercing aja waktu itu. Ada yang berani piercing seru juga itu. Terlalu pede. Tapi mungkin beda apa namanya zaman kali ya. Teman Iya, paling nggak terlalu signifikan lah. Tapi kalau soal gairahnya, soal apa begitunya sama lah, mostly Iya. sama. Sejarah berulang. Iya. Iya kan. Kalau dulu iya kayak model kita dulu cuman kita doang yang penari laki kan. Yang Iya. lain laki. gitu kan. Yang lain hancur gitu kan. Kalau kita kan dulu suka bawa motor Harley, kalau dipanggil kita gini, oh, Banci Harley, ya, nari begitu. Nah, Tat, kira-kira selama Ustadz ya dalam perjalanan Ustadz nih dari istilahnya dunia dari
Gemerlap. Wah. Dari dulu gemerlap bunga ilan nur lah saya. Itu apa tuh suka dukanya, kemudian lebih apa ya, lebih merasakannya seperti apa rasa? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berproses itu bagian yang pertama gini. Kita harus pahami bahwa Islam itu sebuah tataran ideal. Dia yang dicontohkan sama Rasulullah SAW, diikuti sama para sahabat, diikuti sama para tabi'in, tabi'ut tabi'in, udah turun tuh. Nah, kita hanya dikasih gambaran sama Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Semampu kita. Nah, semampu kita itu ada dua, ada ambang batas atas dengan optimisme yang luar biasa, ada ambang bawah yang dengan pesimisme yang juga luar biasa. Yang namanya optimis itu ya harus sampai sebatas kemampuan kita. Wah, sampai darat persen apa segala macam bla bla bla. Wah, pokoknya parah gitu. Ada yang begitu, tapi ada orang yang ya sudah lah, yang kita kerjakan ini kan sama. Jadi mau ambil ambang batas atas itu tergantung kondisinya masing-masing. Kalau kayak kita dulu ngelihat ada yang gede-gede gitu, mana ada perempuan lagi lewat situ, wah kita sok gagah-gagahan kita bisa ngangkat gitu kan ya. Sekarang mah orang lain aja dah. Tolong angkatin. Iya. HNP nih HNP ya. Udah. Kalau bisa janganin kita lah gitu. Jadi kondisi sekarang itu lebih menantangnya adalah gimana caranya ngajak orang untuk melihat bahwa ya Islam itu cuma tataran ideal, yang kita nggak harus ideal. Nggak ada loh diantara kita yang tahajudnya melipir, duhanya maut, baca Qur'annya dahsyat, sedekahnya luar biasa, tajir melintir, nggak ada. Tapi kalau dikumpulin, istighfarnya dari sini kali, ngajinya dari sini kali, yang sini duhanya doang kali, yang itu nanti apalagi dibikin kolektif, baru bisa niru Rasulullah SAW. Tapi kalau pada pribadi-pribadi seseorang, nggak bakal bisa. Ente sekarang misalnya punya pemahaman kayak begini, nggak harus gitu, nggak harus gitu. Bisa dilakukan sesuai dengan batas kemampuan kita, ya udah kerjakan saja. Nggak semua orang, nggak ada minimum requirement masuk surga itu harus hafal 30 juz, nggak ada. Bahkan banyak juga di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu nggak hafal Quran juga, gitu. Tapi akhlaknya masya Allah luar biasa ya. Tapi mereka punya amalan-amalan andalan itu kayak Bilal. Bilal itu dia selalu sholat sunnah. Kalau orang di dalam kitab Wal-Wajiz itu dibilangnya sholat tohur. Kalau ulama kita bilangnya sholat sunnah syukrul wudu. Ya, begitu selesai wudu, dia sholat sunnah 2 rakaat. Itu terus dilakukan sama Bilal. Ada orang yang mampu melakukan itu, waduh, agak mikir juga. Tapi ada loh Bilal yang begitu. Ada model Abu Hurairah yang tiap malam sholat witir, karena memang Rasulullah SAW masih tahu gitu. Dan nggak harus semua kita begitu. Artinya gini, bahasa standarnya gini, kalau cuman sekedar mau surga aja, itu ketika sholat, ketika puasa gitu, ketika mampu haji, ketika bisa sedekah, hitungannya masuk zakat, dikerjain, udah itu aja. Apa kita dituntut untuk sholat sunnah sebanyak Rasulullah SAW? Enggak. Misalnya, insya Allah, yang standar-standar aja. Karena kalau lihat beberapa pelajaran yang aneh dapati dari guru-guru aneh itu, ternyata orang Islam itu pasti masuk surga, nggak pakai insya Allah. Pasti masuk surga. Islam ya. Ya, Islam. Cuman masalahnya ya, kalau bahasa kawan kita Talha ya, hampir dulu berapa lama kita nggak tahu kan. Antrinya panjang. Tergantung amal perbuatan kan gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa patokan tertingginya Rasul, ya udah berusaha aja kepada bagian-bagian yang Rasulullah SAW bisa kita kerjakan. Kayak misalnya minum pakai tangan kiri, ternyata Rasulullah SAW bilang jangan pakai kiri, pakai kanan, karena kiri itu perbuatan setan. Itu aja, mindahin itu aja kadang-kadang butuh waktu yang cukup lama untuk membiasakan itu. Tapi apakah kemudian langsung masuk neraka loh? Enggak juga. Gitu, enggak juga. Masya Allah, luar biasa. Tuh teman-teman lihat,
Ini baru sedikit nih kajian nih, dikasih mau baru dikit doang. Kalau mau banyak ntar segitu. Ada yang memang cuma dikit. Iya. Nah teman-teman, ini kita nih pengen apa ya, Ustadz paling sedikit banyak dikasih lah apa namanya, Jangan nasihat buat teman-teman, buat teman-teman kita dulu yang udah motivasi lama, sehingga Ustadz dari dulunya istilahnya bergelimang tiba-tiba bisa dapat titik sampai total kayak sekarang ini kan ini susah. Nah ini kita pengen tahu nih kunciannya apa nih. Tolong silakan buat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Calon penghuni surga dimanapun berada, ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka ya kehendaknya Allah sama keinginan kita itu nggak bisa kita yang ngotot, Allah yang ngalah, mesti kita yang ngalah. Jadi ketika Allah punya kehendak, kita punya keinginan, nggak mungkin Allah dan yang ngalah, mesti kita yang ngalah. Maka ketika itu yang terjadi, ya udah maunya Allah gitu. Terus kita mau songong gitu, mau lo apa ya kan, nggak bisa gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah punya kehendak, paling tidak itu semua bagian yang kita lakukan itu semuanya jadi ibadah. Minum misalnya, minum itu pakai tangan kanan, itu ada 6 sunnah yang bisa dikerjakan itu, ternyata berpahala semua. Sholat berjamaah ternyata nggak cuma 27, ternyata kata Ibnu Mas'ud itu antara 27 itu masih ada selang 500 tahun. Jadi 13.500 tahun jaraknya antara orang yang nggak berjamaah sama orang berjamaah. Ketika kita tahu ilmunya, kita akan berusaha untuk ngejar ketinggalan itu. Betul. Tapi kalau kita nggak ngerasa bahwa kita salah, kita nggak merasa bahwa kita banyak dosa, ya kata Rasulullah SAW, ya kerjakan semaumu. Luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman, tadi kita seruan dari awal, kita udah dengerin bagaimana perjalanan Ustadz Dodi Al-Jambari ya, dari gemerlap dunia malam sampai menjadi penyiar, artis, bla 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 bla, sampai sekarang menjadi Ustadz. Luar biasa. Ustadz, terima kasih banyak nih atas makasih banyak. Kopinya, kita datang di jamu seperti tamu ini. Datang itu berkah buat yang terima tamu. Jadi Sama-sama, senang banget. Senang banget ketamuan, tapi nggak pinter jamu tamu. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu kalau datang tamu potong kambing. Iya, kambing guling. Tapi agak banyakan dikit onta. Iya. Ini udah luar biasa banget ya. Gitu. Oke Ustadz, ini dengan begini karena juga waktu udah sore ya kan, siap menjelang maghrib, kita pamit dulu. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Goba Susu. Di satu sudut kita berkumpul bersama, saling menggoba ide, Di sudut ini kadang aku ceria, tukar pengalaman dan ilmu. Inilah suara, inilah suara, inilah suara.